Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak. Hari ini kita akan membahas soal matematika saintek untuk persiapan UTBK. Kita mulai dari soal nomor 1, ini soalnya tentang logaritma. Yang pertama, himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log X kurang dari sama dengan log X plus 3 ditambah dengan log 4. Kita cari dulu syarat-syarat logaritma. Jadi bentuk umum logaritma itu, misal kita tuliskan jadi bentuk A log X, ini kan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, untuk A-nya ini harus lebih besar dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Untuk X-nya ini juga harus lebih besar dari 1. Kita lihat dulu masing-masing di sini. 2 log X. 2 log X itu kalau kita jabarkan 2 log X. Ini kan kalau lognya di sini basisnya tidak ditulis, artinya kan basis 10. 10 itu udah memenuhi syarat untuk nilai A-nya, udah lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi kita tinggal ngelihat syarat ini, syarat bilangan di sini. X-nya harus lebih besar dari 1. Jadi sesuai syarat, X-nya ini harus lebih besar dari 1. Kemudian untuk ini, X plus 3. Log X plus 3. Maka X plus 3-nya harus lebih besar dari 1, sehingga X-nya lebih besar dari negatif 2. Kalau untuk log 4 ini, karena dia tidak memuat variabel, dan 4-nya ini sudah sesuai dengan syarat terdefinisinya logaritma, berarti bisa langsung kita kerjakan. Oke, kita bahas dari sebelah kiri. 2 log X kurang dari sama dengan log X plus 3 ditambah dengan log 4. Kita ingat-ingat lagi sifat logaritma yang bisa kita terapkan untuk mengerjakan soal nomor 1. Oke, sifat yang pertama. Kalau ada bentuk A log B pangkat N, ini bisa kita tuliskan jadi bentuk N kalikan A log B. Jadi pangkat bilangan yang kita logkan itu bisa kita pindah ke depan menjadi koefisien dari A log B-nya. Di bentuk ini, 2 log X ini bisa kita tulis jadi bentuk log X kuadrat. 2 di depan koefisiennya ini bisa kita tuliskan sebagai pangkat dari X-nya. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada A log B kali C, ini nanti bisa kita tuliskan sebagai A log B ditambah dengan A log C. Jadi kalau ada log X plus 3 ditambah log 4, ini bisa kita tuliskan sebagai log X plus 3 dikalikan dengan 4. Gini ya. Kemudian ini kita kalikan. Jadi log X kuadrat kurang dari sama dengan log X dikalikan 4. 4X, 3 dikalikan 4 plus 12. Kiri kanan basisnya udah sama. Kalau nggak dituliskan artinya basis 10 ya. Berarti ini bisa kita tulis sebagai X kuadrat kurang dari sama dengan 4X plus 12. Kita cari titik kritisnya dulu. Titik kritis. Titik kritis itu bentuk pertidaksamaannya harus kita tuliskan dulu jadi bentuk sama dengan. Jadi nanti kita tuliskan X kuadrat sama dengan 4X plus 12. Kemudian kita pindah ruas. Tujuannya kita sama dengan angka 0. Jadi nanti X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk memperoleh nilai X. Jadi di sini X, di sini X min 6 plus 2. Gini ya, sehingga X-nya itu adalah 6 atau X-nya adalah negatif 2. Gini. Kemudian dari titik kritis kita masukkan ke garis bilangan yang batasnya itu adalah min 2 sampai 6. Yang lebih kecil kita taruh di sebelah kiri. Gini ya. Jadi ini ada 3 daerah. Dari 3 daerah ini,
Kemudian kita substitusikan ke persamaannya ini, ke pertidaksamaannya. Kita cari yang kurang dari sama dengan. Ini boleh nih kita pindah ruas. X kuadrat min 4x plus 12 itu kurang dari sama dengan 0. Jadi kita cari daerah mana yang kalau kita ambil salah satu angkanya bisa kita sesuaikan, harus mendapatkan pertidaksamaan yang sesuai dengan ini. Ya, dengan yang diminta. Oke. Yang paling gampang itu kita ambil titik 0. Titik 0 itu kan letaknya di sini ya. Antara negatif sampai positif itu ada angka 0 di sini. Kalau kita ambil angka 0 di sini, kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, jadinya 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 12. Itu kurang dari sama dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 12, ini 12 kurang dari sama dengan 0. Sorry, tadi kalau pindah ruas ini jadinya negatif ya. Ini negatif 12. Ini juga negatif 12. Jadi ini negatif 12 kurang dari sama dengan 0. Negatif 12 kurang dari sama dengan 0, ini adalah pernyataan yang benar. Jadi ketika kita mengambil titik di sini, titik antara negatif 2 sampai 6, ini sesuai dengan pertidaksamaan yang diminta. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini. Biasanya kalau daerah penyelesaiannya itu udah yang tengah di sini, berarti jawabannya yang di tengah nih. Kalau kita substitusikan nilainya ternyata yang di tengah nggak memenuhi, maka nanti himpunan penyelesaiannya itu kurang dari sama dengan negatif 2 atau lebih besar dari 6. Tapi ketika kita substitusikan titik di sini, ternyata hasilnya sesuai, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah antara negatif 2 sampai 6. Gini ya. Kemudian kita harus sesuaikan juga dengan syarat terdefinisinya log tadi. Syaratnya apa? Harus lebih besar dari 1 dan harus lebih besar dari negatif 2. Oke, kita tulis dulu yang pertama. X-nya harus lebih besar dari 1. 1 itu kan letaknya di sini ya. Lebih besar dari negatif 2, tapi kurang dari 6. Jadi ada angka 1 di sini. Kalau kita gambarkan daerahnya itu 1 ke kanan, karena dia lebih besar dari 1. Kemudian yang diminta lagi adalah X-nya lebih besar dari negatif 2. Negatif 2. Jadi ini ya, ini ke kanan. Gini. Kemudian berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu daerah yang ada ketiga warna yang memenuhi lebih besar dari 1, lebih besar dari negatif 2, dan antara negatif 2 sampai 6. Maka jawabannya itu X itu lebih besar dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6. Atau kalau di opsi itu nggak ada satunya. Jadi kita nulisnya 0 X kurang dari sama dengan 6. Gini ya. Lanjut soal nomor 2. Jika A-nya kurang dari 0 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min AX plus 2AY ditambah 1 sama dengan 0 mempunyai jari-jari 2, maka koordinat pusat lingkarannya adalah... Oke, kita tuliskan bentuk persamaan umum lingkaran dulu ya. Jadi kalau ada lingkaran, lingkaran itu misal dia berpusatnya di P, Q. Pusatnya di P, Q atau A, B misal. Kemudian jari-jarinya adalah R. Maka bentuk persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ini ya. Kemudian kalau kita jabarkan, ini kan jadinya X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 2BY
ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Kemudian kita sesuaikan dengan yang diminta di soal. Di soal itu persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min AX plus 2AY ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian jari-jarinya adalah 2. Kalau kita substitusikan di sini, jari-jarinya adalah 2. Kalau kita substitusikan nilai jari-jarinya 2 ke sini, maka ini kan akan sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Nah, bentuk persamaan ini kita sesuaikan sama bentuk persamaan yang ada di soal. Kita miripkan bentuknya. Ini X kuadratnya ditaruh di sini, ini Y kuadrat, jadi Y kuadratnya kita taruh di sini juga. Min AX berarti yang ada variabel X-nya. Ini kan min 2AX. Kemudian plus 2AY. Yang ada variabel Y-nya berarti ini min 2BY. Kemudian plus 1. Plus 1 itu yang nggak ada variabelnya. Maka ini A kuadrat plus B kuadrat. Gini ya. Kemudian, kalau kita sesuaikan bentuknya, ini kan udah sama-sama X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini, itu sama dengan ini. Ya, jadi kita peroleh 2A, atau gini wes, 2A min 2A itu sama dengan min A. Ini kan sama-sama bilangan di depannya X ya. Kemudian ini, min 2B itu sama dengan plus 2A. Min 2B itu sama dengan 2A. Kemudian ini juga, A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 1. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 1. Tapi ini kita pindah ruas dulu ya. Ini kita pindah ruas dulu ke sebelah sini. Karena apa? Karena dia di sini sama dengan 0. Berarti ini masih ada min 4 sama dengan 0. Maka ini A kuadrat plus B kuadrat min 4 itu sama dengan 1. Ini sama-sama yang nggak ada variabelnya. Gini ya. Tadi kan kita tujuannya mau cari koordinat pusat lingkaran. Berarti kita mau cari A besarnya ini berapa, B besarnya ini berapa. Oke, kita cari dari yang ini. Min 2A sama dengan min A. Min 2A besar sama dengan min A kecil. Maka A besarnya adalah min A per min 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti ini bisa kita tulis jadi bentuk A per 2. Kemudian bentuk ini. B itu berarti 2A dibagi dengan negatif 2. Ini kita pindah ruas jadi pembagian ya. Maka B-nya adalah 2 dibagi negatif 2 adalah negatif 1. Negatif 1 kali A berarti negatif A. Kemudian kita substitusikan ke ini. Ke persamaan A kuadrat plus B kuadrat min 4 sama dengan 1. Jadi A-nya itu kan sama dengan A kecil per 2. Jadi ini A kecil per 2 kuadrat ditambah dengan negatif A kuadrat sama dengan 1. Ini angkanya negatif 4, kita pindah ruas aja. Jadi di sini jadi penjumlahan plus 4. Maka ini bentuknya ini sama dengan A kuadrat per 4. Negatif A dikuadratkan, jadinya plus A kuadrat sama dengan 5. Oke, biar nggak ada per-pernya, berarti kiri ruas kita kalikan 4, kanan ruas juga kita kalikan 4. Yang depan ini kalau kita kalikan 4, berarti jadinya A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat sama dengan 5 dikalikan 4 adalah 20. Kemudian A kuadrat ditambah 4A kuadrat, jadi 5A kuadrat sama dengan 20. Maka A kuadratnya adalah 20 dibagi 5. A kuadratnya adalah 4, A-nya adalah plus minus akar 4. Atau kalau kita jabarkan adalah plus akar 4, jadi plus 2 atau negatif 2. Gini ya, jadi dua nilai A yang mungkin itu 2 atau negatif 2.
Kemudian kita sesuaikan dengan yang diminta di soal. Yang diminta di soal itu A-nya kurang dari 0. Berarti yang memenuhi yang mana? Yang memenuhi adalah yang negatif 2. Ini yang kita pakai. A-nya adalah negatif 2. Oke, selanjutnya, karena kita mau mencari koordinat pusat lingkaran, tadi kan kita misalkan pusatnya itu koordinatnya di A besar dan B besar. Kita substitusikan nilainya. A besar adalah A kecil per 2, A kecilnya yang memenuhi tadi adalah negatif 2, maka nilai A besar di sini, A-nya adalah negatif 2 per 2, maka A-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya adalah negatif A, berarti negatif 2, maka B-nya adalah 2. Jadi kesimpulannya apa? Pusatnya tadi di A, B. Sedangkan nilai A-nya setelah kita hitung negatif 1, B-nya adalah 2. Maka opsi jawaban yang sesuai adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Himpunan XY adalah penyelesaian dari sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6 dan X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 8 adalah 3. Jumlah dari semua nilai X yang memenuhi adalah, oke, kita tuliskan dulu persamaan yang diberikan oleh soal. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 6. Yang kedua adalah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, X kuadrat per 2 ditambah dengan Y kuadrat per 8 itu sama dengan 3. Biar nggak ada perpernya, berarti kiri kanan bisa kita kalikan dengan 8. Kalau 8 dikalikan X kuadrat per 2, maka ini kan masing-masing dikalikan 8 ya. Ini kalikan 8, jadinya nanti 4X kuadrat. Y kuadrat per 8 dikalikan 8 jadinya Y kuadrat. 3 dikalikan 8 adalah 24. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita mau mencari jumlah dari semua nilai X yang memenuhi. Jadi dari bentuk persamaan pertama dan keduanya bisa kita eliminasi. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 24. Karena kita mau mencari nilai X, berarti kita bisa mengeliminasi yang Y-nya. Ini bisa kita langsung kurangkan aja. 6 dikurangi 24, negatif 18. Y dikurangi Y, jadinya 0 ya. X kuadrat dikurangi 4X kuadrat, negatif 3X kuadrat. Sehingga X kuadratnya adalah negatif 18 dibagi dengan negatif 3. Maka X kuadratnya adalah 6. Kalau X kuadratnya sama dengan 6, maka nilai X yang memenuhi berapa? X-nya adalah plus minus akar 6. Artinya apa sih? Artinya X yang satunya bisa kita anggap sebagai akar 6 yang positif. X keduanya adalah akar 6 yang negatif, negatif akar 6. Kemudian perintahnya, jumlah dari semua nilai X yang memenuhi. Yang memenuhi kan adalah X1 dan X2. Jadi kalau dijumlah, sama dengan 0. Sehingga opsi yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Jika himpunan penyelesaian dari mutlak sebuah X min 4 kurang dari 5 adalah X sedemikian sehingga X-nya itu lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 4, maka nilai A kecilnya itu berapa? Kita mulai menjabarkan dari nilai mutlak yang diberikan. Mutlak 2X min A kurang dari 5. Ini kan kalau kita definisikan, ini bisa ditulis jadi bentuk negatif 5 kurang dari 2X min A kurang dari 5. Ya. Kemudian kita cari dulu nilai X-nya. Kalau kita cari X di sini, berarti kan kita menjumlahkan A di sini agar A-nya ini jadi 0. Kalau bingung, kita jabarkan aja.
Oke, tujuannya kan kita mau mencari nilai X ya. Berarti A-nya ini harus dihilangkan. Biar hilang atau biar jadi sama dengan 0, itu kan harus ditambahi dengan A. Kalau yang sebelah sini ditambahi A, kiri kanan juga harus ditambahi dengan A. Ini juga ditambahi dengan A. Sehingga ini 2X-nya min A plus A. Min A plus A kan 0 ya. Jadi ini 5 plus A. Yang sebelah kiri itu min 5 plus A. Atau bisa ditulis A min 5. Ini ya. Kemudian kalau kita mau cari X aja, berarti kan semuanya harus dibagi dengan 2. Maka ininya kita bagi 2. 2X dibagi 2 jadinya X. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan juga harus dibagi dengan 2. Ini juga dibagi 2. A min 5 per 2. Kemudian sesuai dengan yang diminta di soal, X-nya itu harus antara negatif 1 dan 4. Yang diminta di soal itu negatif 1, ini X, ini 4. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja ya. Jadi nanti yang pertama, A min 5 per 2 itu nilainya sama dengan negatif 1. Ini kan bersesuaian sama negatif 1 nih. Kemudian kita kalikan silang, ini kalikan ini kalau bingung kita kasih aja per 1. A min 5 dikalikan 1, jadi tetap A min 5. 2 dikalikan negatif 1, ini negatif 2. Sehingga A-nya adalah negatif 2, negatif 5 pindah ruas jadinya positif 5. Maka A-nya adalah 3. Kemudian yang kedua, 5 plus A per 2, ini kan nilainya harus sama dengan 4 ya. Ini sama dengan 4. Maka kalau kita kalikan silang, ini 4-nya artinya 4 per 1. 5 plus A dikalikan 1, jadi tetap 5 plus A. 2 dikalikan 4 adalah 8, sehingga A-nya adalah 8 dikurangi 5. Pindah ruas jadi pengurangan, A-nya adalah 3. Jadi opsi jawaban yang sesuai yang mana? Nilai A-nya adalah 3. Soal selanjutnya, soal nomor 5, sisa pembagian X pangkat 2014 dikurangi A kalikan X pangkat 2015 ditambah BX pangkat 3 dikurangi 1 oleh X kuadrat min 1 adalah min X plus B. Maka nilai dari 2A ditambah B adalah, yang pertama kita jabarkan dulu oleh pembaginya. X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Ini boleh kita sama dengan 0 dulu untuk mencari nilai X-nya. Jadi X kuadratnya adalah 1. Maka X-nya adalah plus minus akar 1. Artinya apa? Artinya X-nya itu boleh, akar 1 itu kan tetap 1 ya. X-nya itu bisa 1 atau X-nya bisa negatif 1. Kemudian, karena dia bersisa min X plus B, ini kan berarti bisa kita substitusikan nilainya. Kita mulai dari substitusi yang X sama dengan 1. Kita substitusikan kebersamaan ini. Kita tuliskan dulu aja ya. X pangkat 2014 dikurangi A kali X pangkat 2015 ditambah dengan B X pangkat 3 dikurangi 1. Itu kan masih sisa min X plus B. Jadi bisa kita tuliskan min X plus B. Ini ya, ini sebagai sisanya. Kemudian kita substitusikan nilai pembaginya. Pembaginya tadi kan ada 2. Ada X sama dengan 1, ada X sama dengan min 1. Kita mulai dari yang X sama dengan 1. Jadi ini 1 pangkat 2014 dikurangi A kalikan 1 pangkat 2015 ditambah B dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi 1 itu sama dengan negatif 1 ditambah dengan B. Ini ya. Kemudian 1 pangkat 2014. 1 itu kan dipangkatkan berapapun nilainya tetap 1. Jadi ini kita tuliskan 1 dikurangi
1 pangkat 2015. Itu kan juga sama dengan 1 ya. Kalau dikalikan A berarti 1 kalikan A tetap A, jadi ini negatif A. Ditambah dengan 1 pangkat 3-nya adalah 1, B-nya 1 dikalikan B, ini sama dengan B. Dikurangi 1, itu sama dengan min 1 plus B. Nih ya, kemudian bisa kita pindah ruaskan, kita kumpulkan semuanya, kemudian yang sebelah kanan kita sama dengankan 0. Jadi ini 1 min A plus B min 1. Min 1 ini pindah jadi plus 1. Plus B pindah jadi negatif B. Ini sama dengan 0. Dan ini plus B min B. Jadi ini 0. Habis penjumlahannya. Kemudian 1 min 1 plus 1. Ini juga sama dengan 0. Maka ini tinggal 1 min A itu sama dengan 0. Kalau A-nya kita pindah ruas sebelah kanan, jadinya positif A sama dengan 1. Gini ya, jadi ketemu nilai A-nya sama dengan 1. Nih, kita kan membutuhkan nilai A sama nilai B. Sekarang kita cari nilai B-nya. Yang kedua, setelah kita substitusikan X sama dengan 1, kita boleh substitusikan juga nilai X yang memenuhi. Substitusi yang memenuhi tadi kan 1 sama negatif 1. X sama dengan negatif 1 ke persamaan yang ini. Ke persamaan X pangkat 2014 dikurangi A kalikan X pangkat 2015 ditambah dengan B kalikan X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan min X plus B. Oke, min 1-nya kita substitusikan ke nilai X. Jadi ini min 1 pangkat 2014 dikurangi A dikalikan min 1 pangkat 2015 ditambah B dikalikan min 1 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan negatif min 1 ditambah dengan B. Kemudian bilangan negatif kalau dipangkatkan genap itu kan jadinya positif ya. Jadi min 1 pangkat 2014 itu nanti hasilnya akan positif. Positif berapa? Positif 1. Kenapa? Karena kalau 1 dipangkatkan berapapun nilainya tetap 1. Jadi ini 1 dikurangi A. Nah yang ini negatif 1 pangkatnya 2015. 2015 kan ganjil. Maka nanti hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 1. Kemudian ini ditambah dengan B dikalikan dengan negatif 1 pangkat 3. Pangkatnya ganjil juga. Jadi hasilnya juga negatif. Dikurangi 1 itu sama dengan negatif min 1. Maka ini 1 plus B. Ya. Kemudian kita hitung lagi nilainya. Maka ini 1 min A dikalikan min 1 jadinya plus A. B dikalikan negatif 1 berarti ini min B dikurangi 1. Ini kalau kita pindah ruas, satunya jadi negatif 1 plus B nya jadi negatif B, itu sama dengan 0. Kemudian ini 1 dikurangi 1, ini habis ya. Ini habis. Kita bisa substitusikan nilai A nya tadi kan 1, maka ini ditulisnya 1 min B. Berarti min 2B ya. Ini min 1-nya kita tuliskan dulu. 1 min 1 min 2B sama dengan 0. 1 dikurangi 1, 0. Min 2B sama dengan 0. Maka kalau kita pindah ruas, jadi positif 2B sama dengan 0. Sehingga B-nya berapa? 0 dibagi 2. B-nya adalah 0. Sekarang kita substitusikan ke nilai yang dicari. Sehingga nilai dari 2A plus B itu adalah 2 kali A-nya 1 ditambah B-nya 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi opsi yang sesuai adalah opsi jawaban yang